Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya sangat bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Anda semua di channel ini. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelapangan rezeki, dijaga keimanannya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, berikan komentar yang membangun di kolom komentar, share kepada saudara-saudara kita yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat, serta tentu saja tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dukungan sederhana dari Anda adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan kajian dan materi yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah hal yang sederhana namun sering luput dari perhatian kita. Hal ini berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, sesuatu yang hampir setiap hari kita temui, namun jarang kita sadari nilai dan manfaat tersembunyinya. Ya, kita akan berbicara mengenai air cucian beras. Mungkin banyak dari kita yang menganggap air cucian beras hanyalah limbah dapur, sesuatu yang kotor dan sebaiknya dibuang. Tetapi dalam dunia spiritual, air cucian beras ternyata memiliki berbagai khasiat gaib yang dipercaya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam hal lahir maupun batin. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa sisi menarik dari khasiat air cucian beras tersebut, tentu dengan tetap menekankan bahwa semua ini pada hakikatnya adalah karunia dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladut tayyibu yakhruj. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita mulai memasuki pembahasan inti. Air cucian beras yang sering kita buang begitu saja, ternyata menyimpan rahasia besar. Dalam tradisi sebagian masyarakat, terutama dalam dunia spiritual, air cucian beras dipercaya memiliki khasiat untuk membuka aura wajah. Aura wajah yang terbuka akan membuat seseorang lebih bersinar, lebih mudah diterima di lingkungannya, dan lebih dekat dengan keberkahan rezeki. Kita tahu bahwa wajah adalah cermin hati. Jika hati seseorang bersih, wajahnya pun akan memancarkan cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, waj'al li nura. Artinya, ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari depanku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa keindahan wajah bukan hanya sekedar tampilan fisik, tetapi lebih kepada cahaya batin yang dipancarkan Allah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa wajah kita tampak kusam, tidak bercahaya, atau seperti kehilangan pesona. Hal ini bukan semata-mata karena faktor fisik, melainkan bisa juga karena kondisi hati dan energi yang menyelimuti diri kita. Disinilah air cucian beras dipercaya dapat menjadi salah satu sarana alami untuk membuka aura wajah. Caranya sederhana, cukup dengan mencuci wajah menggunakan air cucian beras pertama, diamkan beberapa saat, lalu bilas. Ritual sederhana ini bukanlah sebuah kemusyrikan, selama kita menyadari bahwa yang memberi manfaat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air hanyalah sarana, doa dan niatlah yang menjadi inti.
Bayangkan jika wajah kita yang sebelumnya tertutup aura negatif menjadi lebih cerah, lebih berseri, maka secara tidak langsung orang lain akan merasa nyaman berinteraksi dengan kita. Rezeki pun menjadi lebih mudah menghampiri, usaha lebih dilancarkan, bahkan jodoh pun lebih dekat untuk mereka yang masih sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun, yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaytuha yudhi' walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya terang, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita melanjutkan perjalanan ilmu tentang rahasia air cucian beras. Jika sebelumnya kita telah membahas manfaatnya untuk aura wajah dan sebagai pengelaris rezeki, kali ini kita akan lebih dalam menyingkap khasiat lain yang tak kalah menakjubkan, yaitu untuk kesehatan, doa kehamilan, melunturkan energi negatif dalam tubuh, hingga sebagai sarana pagar rumah dari gangguan yang tidak terlihat. Mari kita mulai dengan khasiat air cucian beras untuk kesehatan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa beras adalah makanan pokok sebagian besar umat manusia, terutama di negeri kita. Di dalam butiran beras, terdapat zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh, dan sebagian kecil dari zat itu ikut larut dalam air cucian beras. Maka jangan heran bila air cucian beras pertama mengandung vitamin B, mineral, serta zat alami lain yang bisa menutrisi kulit maupun tubuh. Beberapa orang memanfaatkan air cucian beras sebagai ramuan untuk menjaga kesehatan rambut, memperkuat akar, bahkan mengurangi kerontokan. Bagi kulit, air ini dipercaya dapat membantu mengurangi jerawat, membuat kulit lebih halus, dan menenangkan iritasi. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah keyakinan bahwa setiap yang Allah ciptakan tidaklah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk butiran beras dan bahkan air cucian berasnya, merupakan bagian dari rizki Allah untuk manusia. Maka memanfaatkannya untuk kesehatan bukanlah hal yang aneh, melainkan bentuk rasa syukur kita. Selanjutnya, mari kita bahas tentang doa kehamilan yang sering dikaitkan dengan air cucian beras. Dalam beberapa tradisi masyarakat, air cucian beras digunakan sebagai media doa untuk memohon agar Allah memudahkan kehamilan, menjaga janin, dan melancarkan persalinan. Tentu saja, ini bukan berarti air tersebut memiliki kekuatan magis, melainkan doa yang dipanjatkan dengan tulus yang menjadi kuncinya. Para ulama selalu mengingatkan bahwa doa adalah senjata orang beriman. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka jika ada seorang istri yang tengah hamil, suami dan keluarganya bisa memanjatkan doa khusus, misalnya membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, atau doa Nabi Zakaria yang penuh makna. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Tuhanku,
Anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Air cucian beras bisa dijadikan media, misalnya dengan menampungnya, lalu dibacakan doa-doa tersebut, kemudian diminum dengan niat memohon perlindungan Allah. Sekali lagi, kita tekankan bahwa bukan airnya yang memberi kekuatan, melainkan doa yang dipanjatkan dan izin Allah lah yang menentukan. Sahabat beriman, selain itu, ada pula keyakinan bahwa air cucian beras dapat melunturkan energi negatif dalam tubuh. Di era modern ini, banyak orang merasa mudah lelah, pikiran kusut, hati gelisah, atau bahkan sering terkena sakit tanpa sebab yang jelas. Dalam pandangan sebagian spiritual, hal ini bisa jadi disebabkan oleh energi negatif yang menumpuk. Menggunakan air cucian beras sebagai sarana mandi atau sekedar membasuh diri dipercaya mampu meluruhkan energi negatif tersebut. Seolah-olah air itu membawa pergi segala rasa berat, kemudian menggantinya dengan kesegaran dan keringanan. Tentu saja, ketika melakukannya, hendaknya kita iringi dengan doa, misalnya membaca basmalah, ayat kursi, atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli laylah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marratin fayadurruhu syai'." Artinya, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marratin fayadurruhu syai'. Artinya, tidaklah seorang hamba mengucapkan Sahabat beriman yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai pada bagian penutup dari pembahasan kita tentang rahasia dan khasiat gaib air cucian beras dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pandangan spiritual. Dari awal hingga akhir, kita sudah menyingkap betapa sesuatu yang sering kita anggap sepele, ternyata menyimpan manfaat yang luar biasa jika diiringi dengan niat yang tulus dan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melihat bahwa air cucian beras bisa menjadi sarana untuk membuka aura wajah yang tertutup, sehingga memberikan pancaran cahaya positif yang membuat hati orang lain lebih mudah luluh kepada kita. Bukan karena wajah kita berubah rupa, melainkan karena Allah menurunkan rahmat-Nya dan membuka pintu hati orang lain. Kita pun belajar bahwa air cucian beras bisa digunakan untuk sarana pengelaris dagangan dengan syarat tidak meninggalkan doa dan syalawat, sehingga keberkahan rizki datang bukan karena air itu sendiri, tetapi karena izin Allah. Kita juga menyinggung bahwa air cucian beras dapat menjadi bagian dari doa kehamilan, di mana pasangan suami istri berikhtiar dengan meminumnya sambil berdoa memohon keturunan yang soleh dan solihah. Tentu saja, semua kembali kepada Allah yang Maha Memberi, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Asy-Syura 49. Ayat ini mengingatkan kita bahwa doa hanyalah ikhtiar, sedangkan hasilnya sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Tidak berhenti di situ, air cucian beras juga menjadi sarana untuk melunturkan energi negatif dalam tubuh. Saat kita mandi dengan air tersebut sambil berzikir, hati kita menjadi lebih tenang, badan terasa lebih ringan, dan pikiran lebih jernih. Semua itu menambah keyakinan bahwa Allah lah Sang Maha Pelindung, sehingga kita tidak lagi merasa takut berlebihan pada gangguan gaib, karena perlindungan terbaik selalu datang dari doa dan zikir. Sahabat beriman, satu lagi yang sangat penting adalah khasiat air cucian beras sebagai pagar gaib rumah.
Sebagaimana kita telah bahas, rumah adalah tempat kita beristirahat, tempat keluarga berkumpul, dan tempat kita menegakkan ibadah. Maka, rumah yang nyaman harus kita jaga, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Dengan membaca ayat-ayat Allah, menaburkan doa melalui air cucian beras, dan mengharap perlindungan Allah, insya Allah rumah kita akan dijaga dari segala gangguan yang tidak terlihat. Namun, ada hal yang harus kita tegaskan dengan sejelas-jelasnya. Semua manfaat yang tadi kita ceritakan, baik untuk wajah, rizki, kesehatan, maupun perlindungan, tidak akan pernah terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air cucian beras hanyalah sarana, hanyalah perantara yang mengabulkan doa kita, yang mendatangkan kesembuhan, yang memberikan rizki, yang menjaga rumah kita, semuanya hanya Allah semata. Maka, jangan sekali-kali kita menyandarkan hati